kehadiran negara menjadi sesuatu yang niscaya karena kehadiran negara menjadi instrumen bagi terwujudnya tujuan-tujuan syariat atau yang disebut dengan maqasidus syariat. Dalam arti tanpa kehadiran negara, tujuan syariat tidak akan terwujud. Kesejahteraan dan kemakmuran manusia serta keadilan tidak akan terwujud tanpa kehadiran negara. Negara dan agama tidak bisa dipisahkan. Agama memerlukan negara dan negara memerlukan agama. Kenapa agama memerlukan negara? Adalah karena seperti yang saya sampaikan, tanpa kehadiran negara sulit sekali bahkan tak mungkin syariat-syariat tertentu bisa terlaksana. Dan maqasidus syariah tak mungkin terwujud tanpa kehadiran negara. Kemudian kenapa negara memerlukan agama? Karena negara yang tanpa pengawalan agama tidak akan menjadi tempat yang kondusif bagi penyiapan bekal untuk hidup di akhirat. Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya yang sangat populer Al-Ahkamus Sultan yang mengatakan al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwati fi hirasatid dunya fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Artinya bahwa sesungguhnya pemimpin dalam pandangan Islam adalah pelanjut tugas kenabian. Sekali lagi, pelanjut tugas kenabian, bukan sebagai nabi dan utusan, karena setelah Nabi Muhammad SAW diyakini tidak akan ada nabi lagi. Menjadi pelanjut kenabian hanya dalam dua hal. Yang pertama dalam soal hirasatuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah siasatid dunia, mengatur dunia. Kalau ada sebuah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang bisa mewujudkan dua hal ini, yang pertama adalah menjaga agama, rakyatnya memiliki kebebasan untuk melaksanakan ajaran agamanya, di pihak lain bisa menciptakan kemakmuran, bisa menciptakan kesejahteraan dan keadilan, maka sesungguhnya negara itu sudah berhak untuk disebut negara khilafah. Sudah barang tentu yang dimaksud bukan khilafah versinya HTI. Sekurang-kurangnya adalah versinya Al-Mawardi atau versinya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para bapak sekalian, sebagai sebuah institusi yang dari satu sisi sebagai instrumen, negara sebagai wasilah bukan sebagai wayah, sudah barang tentu tidak memiliki acuan langsung dari nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, tentang bentuk-bentuk negara, tentang sistem pemerintahan dan lain sebagainya. Memang Al-Quran dan As-Sunnah sangat bijaksana sekali karena tidak mengatur secara rinci tentang hal-hal yang bersifat wasail, tentang hal-hal yang bersifat teknis operasional. Tujuannya adalah agar supaya umat Islam, dalam hal ini para pemimpinnya, memiliki kebebasan untuk berpikir tentang bentuk-bentuk negara, tentang sistem-sistem pemerintahan, disesuaikan dengan keperluan situasi dan kondisi. Yang dimiliki oleh Islam adalah bukan langsung tentang bentuk negara, apakah republik atau yang lain. Yang dimiliki oleh Islam adalah hanya prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip itu sangat umum, bukan hanya perlu diperhatikan dalam kehidupan bernegara, akan tetapi penting juga dihadapi dalam berbagai konteks kehidupan di dunia ini. Prinsip-prinsip itu yang pertama adalah al-musawat, kesetaraan antara umat manusia.
Yang kedua adalah al-hurriyah, kebebasan. Barangkali memerlukan waktu yang cukup untuk membahas apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kebebasan dalam Islam. Yang ketiga adalah al-adalah, keadilan. Yang keempat adalah asyura, permusyawaratan. Yang kelima adalah raqabatul ummah, yakni kontrol daripada masyarakat. Kontrol masyarakat terhadap negara dan terhadap pemimpin bukan hanya sebagai hak, akan tetapi juga sebagai kewajiban. Sepanjang sejarah yang kita tahu, sudah lahir beberapa macam sistem pemerintahan, ya. Antara lain adalah sistem teokrasi, sistem monarki, sistem otokrasi, dan sistem demokrasi. Kalau kita mencoba menimbang beberapa macam sistem itu, ditimbang dengan prinsip-prinsip syariah seperti yang saya kemukakan itu, sudah barang tentu tidak ada yang sesuai dengan syariat. Teokrasi tak sesuai, monarki tak sesuai, otokrasi tidak sesuai. Yang mungkin lebih sesuai dengan Islam adalah demokrasi. Inti demokrasi adalah as-siyadatu fi yadis sya'bi, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, atau as-sultatu fi yadil ummah, bahwa otoritas berada di tangan umat. Pernyataan ini yang kadang-kadang disalahpahami orang. Bagaimana dengan hakimiyatullah, otoritas Tuhan? Kalau kemauan rakyat adalah segala-galanya, bagaimana dengan kemahamutlakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Perlu dipahami bahwa yang dimaksud demokrasi adalah seperti yang disampaikan tadi, bahwa hitam putihnya sebuah negara adalah tergantung terhadap iradatul ummah, tergantung terhadap kemauan rakyat dan masyarakat. Aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh masyarakat dan dikehendaki oleh rakyat, itulah yang berlaku dan tidak ada pihak-pihak yang bisa mengganggu gugat. Akan tetapi yang dimaksud sultoh, otoritas di sini bukan sultoh tashrih, bukan otoritas untuk menyatakan ini halal, ini haram, ini makruh dan sesungguhnya. Akan tetapi menyangkut hal-hal yang duniawi, menyangkut hal-hal yang tidak memiliki acuan nas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka disitulah domain daripada demokrasi. Berbicara tentang demokrasi di Indonesia, sudah barang tentu yang dimaksud adalah demokrasi Pancasila. Tidak sama dengan demokrasi Barat, demokrasi liberal, di mana kemauan rakyat sama sekali tidak tidak bisa diganggu gugat, meskipun itu bertentangan dengan aturan-aturan Tuhan, meskipun itu tidak sejalan dengan norma akhlak yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Di sini berhubung negara berdasarkan Pancasila, sudah barang tentu yang dimaksud demokrasi adalah demokrasi Pancasila, yakni demokrasi yang tidak bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi yang tidak bertentangan dengan prinsip al-imanu billahil wahidil ahad, ya. Tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila yang lain, itu yang kita kehendaki. Karena konsekuensi daripada menerima Pancasila sebagai dasar negara, maka semua aturan hukum yang ada di negara ini tidak boleh ada yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa.